Welcome back my YouTube channel MyFun. Oke, kembali lagi dengan saya pada materi bahasa Indonesia teks resensi. Nah, ini adalah sebuah materi part yang kedua. Yang pertama, kemarin membahas tentang teks resensi secara umum, dari mulai pengertian sampai ke sistematika. Pada materi kali ini akan berlanjut kepada kebahasaan teks resensi dan bagaimana cara menulis teks resensi dengan baik. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa di like, di subscribe, oke? Di subscribe dulu, jangan lupa. Semoga channel ini menjadi lebih berkembang lagi dan bisa memberikan manfaat kepada kalian semua yang sedang belajar di room masing-masing. Oke. Kompetensi dasar masih sama seperti materi sebelumnya, yaitu menganalisis kebahasaan resensi, setidaknya 2 teks yang berbeda. Kemudian mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah dibaca. Nah, kaidah bahasa resensi. Dalam sebuah teks apapun itu memiliki bahasa-bahasa yang khusus yang digunakan. Nah, dalam resensi ada beberapa bahasa yang harus kalian perhatikan. Pertama adalah konjungsi penerang. Konjungsi penerang berfungsi untuk menjelaskan atau menerangkan suatu kejadian di dalam kalimat, dalam sebuah kalimat. Contohnya kata yaitu, yakni, bahwa, dan yaitu. Contoh kalimatnya, kita dapat mencegah tertularnya virus corona yakni dengan cara melakukan 3M. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, mereka berkata bahwa kita harus tetap semangat belajar walaupun pada saat pandemi. Nah, ada kata yang bercetak miring yaitu yakni dan bahwa, itu merupakan salah satu kata yang digunakan dalam konjungsi penerang. Untuk yang kedua yaitu konjungsi temporal. Nah, pada kesempatan ini hanya mengulas kembali karena konjungsi temporal sudah ada di pelajaran pada kelas 10. Nah, ini materi teks resensi ada di materi kelas 11. Konjungsi temporal itu menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Jadi menghubungkan waktu. Nah, contohnya ada konjungsi temporal sederajat. Yang pertama, berada di tengah kalimat. Nah, kalau temporal sederajat itu berada di tengah kalimat, konjungsinya tidak boleh di awal atau di akhir konjungsinya. Contohnya lalu, kemudian, sesudahnya, selanjutnya, dan sebelumnya. Contoh kalimatnya, ibu memotong bawang merah lalu menggorengnya hingga matang. Nah, ada kata lalu di sini yang bergaris miring atau bercetak miring, itu konjungsi temporal sederajat. Coba kalian perhatikan, ini kan di tengah kalimat. Nah, konjungsi temporal sederajat itu harus berada di tengah kalimat. Untuk selanjutnya, temporal tidak sederajat. Nah, berada bebas, mau di awal, mau di tengah, ataupun di akhir. Contohnya ada apabila, bila, bila mana, demi, hingga, ketika, dan lain sebagainya. Contohnya, saya merasa heran ketika masyarakat masih saja tidak menggunakan masker ketika keluar rumah. Ini keluar maksudnya ya, bukan keluar rumah. Nah itu. Nah, temporal tidak sederajat itu bisa di tengah. Kadang-kadang bisa juga di akhir atau di awal. Itu bebas kalau temporal tidak sederajat. Nah, jadi secara umum konjungsi temporal itu ada 2 jenisnya, temporal sederajat dan temporal tidak sederajat. Oke, sampai di sini kalian paham? Pasti paham, karena ini hanya mengulas kembali materi pada jenjang SMA kelas 10. Untuk selanjutnya, kaidah kebahasaan. Yang ketiga, konjungsi sebab akibat. Menjelaskan hubungan sebab akibat atau kausalitas suatu peristiwa. Jadi hubungan kausalitas, kalau konjungsi sebab akibat itu ada sebab pasti ada akibat. Untuk katanya ada sebab karena akibatnya. Contoh kalimatnya, hampir semua sekolah menyelenggarakan belajar daring karena penyebaran COVID-19 masih tinggi.
Contoh yang kedua, Abdul tidak menaati protokol kesehatan. Akibatnya ia tertular COVID-19 ketika pergi ke luar rumah. Nah, di sini ada sebab, ada akibat. Akibat dari si Abdul tertular COVID-19 itu penyebabnya itu tidak menaati protokol kesehatan. Dan jadi di sini ada hubungan kausalitas, ada hubungan sebab, ada akibat, ada siang, ada malam. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu pernyataan saran, memberikan masukan, saran, atau rekomendasi terhadap sesuatu hal. Contoh katanya seharusnya, hendaknya, jangan. Nah, ini contoh langsung ke kalimatnya. Ketika banyak peristiwa banjir, seharusnya kita sadar harus lebih menjaga kelestarian alam. Contoh yang kedua, dalam keadaan seperti apapun, hendaknya kita tetap bersabar. Nah, jadi di sini memberikan saran atau masukan terhadap sesuatu. Di sini kan kita sudah tahu banjir, ada peristiwa banjir. Nah, seharusnya saran, kita harus sadar lebih menjaga kelestarian alam dengan cara jangan membuang sampah sembarangan, jangan menebang pohon sembarangan, dan lain sebagainya. Nah, itu kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks resensi. Minimal harus ada 4 kaidah yang tadi. Untuk selanjutnya, langkah-langkah menulis resensi. Sebelum lanjut ke sini, jangan lupa dulu di like, di subscribe channel MyFun. Oke. Langkah yang pertama yaitu kenali semua aspek buku, tema, isi, hingga jenis buku yang diresensi. Apakah merupakan buku fiksi, buku tentang motivasi, psikologi, pengembangan diri, ataupun yang lainnya. Nah, di sini langkah khusus untuk meresensi sebuah karya berupa buku. Jadi yang kalian harus kenali yang pertama adalah bukunya apa. Buku apa dulu kita tentukan. Kemudian temanya, terus kepada isinya yang ada di dalam buku yang akan kalian. Jadi kalian harus mengenal luarnya dulu. Apa objek apa yang kalian akan resensi. Untuk langkah yang kedua yaitu membaca buku yang akan diresensi secara menyeluruh. Tentunya ini hal penting. Tidak mungkin kalian bisa meresensi tanpa adanya kegiatan membaca buku. Karena yang diresensi itu buku, maka di sini membaca buku secara menyeluruh. Kalian baca buku dulu, buku tersebut secara menyeluruh, dan garis bawahi atau catat hal-hal yang penting untuk dijadikan sebuah bahan resensi. Yang ketiga, menandai bagian-bagian buku yang dirasa menarik. Karena meresensi buku itu nanti harus ada hal yang menonjol atau hal yang keunggulan atau kelemahannya. Jadi di sini harus kalian menandai yang menarik dari buku itu apa. Nilai lebih dari buku yang kalian resensi itu apa. Jadi itu bisa dijadikan sebuah kelebihan dalam sebuah buku yang akan kalian resensi. Yang keempat, membuat sinopsis mengenai isi buku. Nah, membuat sinopsis. Jadi kalian jangan sampai meresensi buku seenaknya saja. Jadi harus secara sistematis. Semua isi yang ada dalam buku itu harus ada dalam resensi. Apakah harus banyak? Tidak. Disitulah ada kata sinopsis. Sinopsis itu gambaran umum, inti dari sebuah buku yang kalian baca. Jadi intinya saja. Kalau misalnya teks di cerpen, berarti inti dari cerita cerpen yang akan kalian resensi. Nah, oke, yang kelima, menilai kualitas buku yang diresensi, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Nah, yang terakhir, kalian menilai apakah buku itu baik. Baiknya itu dari segi apa, kalian jelaskan, sampaikan. Ataupun kekurangannya, apa kekurangannya, jelaskan mengapa, apa bagian yang mana, atau dari segi langkah-langkah dalam membuat resensi. Nah, oke, semoga materi ini bisa bermanfaat oleh kalian dan akan menjadi kalian semangat belajar. Dan jangan lupa di like, subscribe. Oke, thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.